Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pagi hari ini kegiatan cross learning di hari Senin edisi 19 Februari 2024 akan segera kita laksanakan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Sebelum kita menuju ke cross learning, hal-hal yang akan disampaikan oleh Pak Ali terkait cross learning ini ya Bapak Ibu ya. Untuk Pak Ali silahkan saya persilahkan. Pak Ali silahkan. Bapak Ibu, sebelum saya membuka, tolong device-nya yang berdekatan mungkin ada yang di-mute. Jadi antara narasumbernya, ya, adik-adik yang akan bercerita dengan device yang akan menghadap ke teman-temannya, itu bisa agak berjauhan sedikit. Jadi nanti feedback gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Pertama, kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelimpahan rahmat, kelimpahan kenikmatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 19 Februari tahun 2024, kita akan melaksanakan sebuah event, di mana event ini adalah lini kuat, narasi kuat dari Gerakan Sekolah Menyenangkan yang akan menghadirkan budaya baru, yaitu ruang kelas ketiga. Apa itu ruang kelas ketiga? Di mana ruang teknologi, di mana kecerdasan buatan, di mana manusia sudah mulai menyingkirkan, sudah mulai kehilangan arah yang namanya empati, menghargai, menghormati sesama, dan memahami bahwa kita bangsa Indonesia ini berbeda. Ini sudah mulai tersingkirkan yang namanya teknologi yang masuk di dalam dunia pendidikan juga. Oleh karena itu, GSM melihat ini sebagai upaya untuk mengembalikan marwah dari dunia pendidikan, yaitu bagaimana mendidik manusia, ya, kembali mendidik manusia, bahwasannya anak-anak kita ini adalah manusia, kita guru-guru juga manusia, maka nilai-nilai kemanusiaan yang harus dihadirkan di dalam ruang-ruang kelas ini harusnya dikembalikan. Maka hadirlah pada pagi hari ini, yaitu cross learning. Ini adalah hari ke-3, perjalanan sudah 3 hari, hari ke-4, maaf, hari ke-4 sudah perjalanan hari ke-4, dan teman-teman adalah bagian dari sejarah bangsa ini untuk melaksanakan learning yang mungkin ini adalah satu-satunya pertama kali yang diadakan di dunia pendidikan oleh Gerakan Akar Rumput, oleh kita semua. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dari seluruh panitia dan kepada teman-teman tentunya yang hebat-hebat, adik-adik dari jenjang SD, SMP, SMA, bahkan SMK yang luar biasa, sangat antusias, ingin melaksanakan cross learning ini, berjumpa dengan teman-temannya, berjumpa dengan saudaranya di lain daerah. Dan juga Bapak Ibu pembimbing tentunya yang sudah menyiapkan persiapan kegiatan pada hari ini Senin. Mudah-mudahan harapannya nanti berjalan dengan baik dan lancar sehingga menghasilkan sesuatu dampak yang positif bagi kita semua, terutama bagi anak-anak kita. Agar anak-anak kita nanti bisa mengalami yang namanya pengalaman belajar yang bermakna, sehingga tidak akan dilupakan sepanjang hidupnya. Bahwa dulu saya pernah melakukan cross learning dan mungkin akan menjadi budaya, suatu saat pasca kegiatan cross learning ini akan melakukan kegiatan-kegiatan cross learning secara mandiri. Jadi mau mencari teman dari Papua, mau menghubungkan teman dari Kalimantan, dipersilahkan. Dan itulah harapan kami dari Gerakan Sekolah Menyenangkan untuk menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keberagaman kepada kita semua. Bapak dan Ibu, selain ucapan apresiasi,
kami sampaikan bahwasannya ini perlu kami tekankan, cross learning ini bukan apa namanya, bukan nihil, bukan ajang untuk kompetisi. Sekali lagi, cross learning ini bukan ajang untuk kompetisi, juga bukan ajang untuk apa namanya, pamer-pameran atau bagus-bagusan sekolah. Mohon untuk bisa meluruskan niatnya. Karena apa? Ini adalah ajang kolaborasi di antara anak bangsa, kolaborasi di dunia pendidikan yang kita tumbuhkan melalui cross learning ini. Ini juga sejalan dengan nilai-nilai yang ada di kurikulum Merdeka, bagaimana anak itu menjadi pemimpin pembelajaran, anak itu sebagai student agensi, dan implementasinya di dalam GSM melakukan cross learning ini adalah bagaimana agar anak-anak kita itu mampu apa namanya dirinya menjadi orang yang percaya diri, dirinya mampu memberikan empati dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di sesama anak bangsa ini. Baik Bapak Ibu, selamat melaksanakan cross learning. Harapan kami kegiatan ini tidak hanya berhenti di sini, mudah-mudahan bisa dilanjutkan di next selanjutnya. Karena apa Bapak Ibu? Bapak Ibu patut berbangga diri bahwasanya di batch 1 ini di angkatan 1 ini itu sudah 64 sekolah berpasangan dari 10 provinsi se-Indonesia. Dan kabarnya di batch 2 nanti jika dibuka lagi kegiatan cross learning akan muncul lebih banyak lagi karena antusias dari teman-teman kita, adik-adik dari teman-teman yang lain, guru-guru yang lain ingin mengikuti dan ingin ikut berpartisipasi dalam cross learning berikutnya. Sudah menunggu-nunggu dan sudah menanya-nanyakan, kapan nih cross learning lagi, kapan nih aku mau ikut, karena apa? Karena dari hasil dampak cross learning ini begitu dilihat anak-anak begitu antusias dan bahagia, lucu-lucu, keren-keren, dan akhirnya menemukan sahabat-sahabat dan saudara-saudara barunya. Inilah sesuatu yang hilang di dunia pendidikan, yaitu rasa kebermaknaan di dalam belajar. Mungkin itu dari saya, belajar bukan hanya di kelas dengan gurunya, belajar bukan hanya di sekedar sebuah buku, belajar juga bukan hanya di dalam ruang-ruang tertutup, tapi belajar adalah di mana saja, tempat, dan guru, siapa saja bisa menjadi guru kalian. Dari kami, sekali lagi mengucapkan terima kasih dan selamat melaksanakan cross learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali atas sambutannya. Bapak Ibu silakan saya ingatkan kembali ya untuk Bapak Ibu mengikuti acara cross learning ini sesuai dengan aturan yang telah kita sepakati bersama. Jangan lupa Bapak Ibu untuk merecord atau merekam jalannya acara ini dan hasil rekamannya bisa dikirim ke WA group. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan cross learning, Bapak Ibu nanti kembali ke main room atau ke ruang utama ini ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, harapan kami semoga acara ini berjalan dengan lancar, memberikan banyak manfaat dan bisa berdampak positif bagi dunia pendidikan kita. Terima kasih, silahkan Bapak Ibu untuk gabung ke ruang breakout masing-masing sesuai dengan jadwalnya. Terima Bacakan kasih. lagi, Bu. Oh, dibacakan lagi. Ya. Rom 1, silakan masuk. Room 1, silakan sebentar Pak. Di mana ini room 1? Senin. Banjarnegara sama Taman Kalijaga. Ya, di room 1 ya. Ya, silakan Kemudian Bu di Isti. room 2 ada SD 1 Rogojati Sukoharjo dengan SD Semai Jepara. Silakan Ibu gabung ke room 2 ya. Dan adik-adiknya juga. Kemudian di room 3 nih ada SMK 1 Ambal Kebumen.
Bunda, bisa mendengarkan suara saya. Assalamualaikum Bunda, bisa mendengarkan suara saya? Bisa, Bu. Bisa mendengarkan suara Ibu. Oke. Siswanya di belakang semuanya. Burem ya Nggih. Bu? Nggih. Iya. Nggih, nggak tahu ini. Ya. Semuanya sudah terkonek padahal. Nggih. Oke. Nggih. Kameranya jadi nyalakan ya. Oke. Jenengan cobi dulu. Nggih. Oh. Masih kelihatan buram Bunda? Ibu, sudah saya Iya. ini benarkan, tapi nggak bisa. Tapi kalau misalnya maju, coba Mbak satu Mas ini Mas. Kenapa nggak kalau ke situ? Nah, itu ya. Oh enggak. Ya udah, balik lagi. Udah, lagi lagi. Nggih, sebelahnya di belakangnya ada semua Bu siswa saya, tapi nggak kelihatan di situ ya Bu ya. Virtual background-nya bisa diganti. Coba virtual background-nya. Nggih Bu. Coba di setting dulu. Nggih. Supaya semua siswanya bisa kelihatan. Nggih. Lah, iya ini biasanya enggak kok. Ibu kemarin juga enggak buram kayak gitu ya. Kan enggak kelihatan gitu Bu, belakangnya buram semua. Sudah bisa masuk belum? Belum ya. Coba di setting dulu ada apa-apa. Enggak bisa juga. Makasih. Ya. Mana Bunda? Oke Bu, bagaimana Bu ini? Belum terlihat ya Bu semuanya. Belum terlihat semuanya. Jenengan pakai dua laptop atau satu? Prepon? Jenengan pakai satu laptop apa dua? Satu, ini pakai laptop juga ada Bu. Nggih. Kalau pakai laptop bisa dipakai yang satunya itu disorot ke siswanya. Yang Oh iya satu Bu. kan Nggih, sedap. Oke, sebentar Bu. Lain. Oh ini ya. Terus apa? Belakang efek ya. Ini ya Mas. Ini. Terus udah. Oh iya udah tuh. Udah. Nah itu sedikit kelihatan lagi. Sudah Bu. Sudah. Nggih. Oke. Wah.
Masa mau dipegangin Mbak terus. Makanya aku belakang orangnya. Eh, sebenarnya sebenarnya kalau pakai pokoknya di posisinya di atas sih. Harus pakai tripod, tripodnya memang belum ada begitu. Nggak apa-apa, Bu, yang dari SMK Al-Falah, Oke, siswanya bagaimana aja, Bu? siswanya aja dekatkan dengan, ya, siswa yang akan berbaginya aja dekatkan dengan kamera, nggak apa-apa. Oke. Oh, pakainya Ya, kamera nggak apa-apa ya Bu ya? nggak apa-apa, pakai HP misalkan, dekatkan dengan HP-nya. Nanti Iya, iya. yang laptopnya juga bisa Ibu barengan sama teman-temannya gitu. Oke. Oke Bu. Silakan yang berbagi dekatkan dengan HP-nya ya. Iya, iya siap Bu. Nah, nanti langsung aja ya kalau misalnya dipanggil. Ibu kan moderatornya, nanti langsung aja tanya, Pak maju. Gitu ya. Nah, ini namanya gitu. Nanti selamat pagi dia gitu aja. Silakan bisa dimulai. Ya kan, nanti akan seperti ada kan dari ibu saya kan. Nah, ada. Sudah bisa dimulai, silakan. Siapa dulu? Oke, bisa Bu. Silakan dimoderatori dulu. Siapa yang jadi moderatornya? Dimulai ya Bu ya. Dari Siap. Ibu Ria, Remali aja. Ya, saya akan mulai gerakan sekolah menyenangkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia menghormati. Selamat pagi. Pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Ya, nama saya Malia Yayu, guru pendamping dari SDN Baluwati 3. Kebetulan hari ini kami bersama anak-anak kelas 5 akan berbagi cerita kepada kakak-kakak SMK Al-Falah. Iya, Bu. Ya, betul. Ya. Yang kata mulai anak-anak mau beryel-yel. Ya. Oh, iya dulu. Oke, silakan. Dari SDN Baluwati. Jawa Timur. Dulu ya. Cut dulu nggak apa? Gimana, Bu? Yel-yelnya satu, dua, tiga.
Iya, ya, dari dari SMK kalau bertanya. Gimana Bu Rema? Ada apa nih? Lanjut Bu, silakan. Ini masih di mute ya. Bu Rizky masih di mute. Bu Rizky Amalia. Ya, Oh, gini. Oh iya, maaf. ya. Sudah terdengar? Sudah terdengar suara saya, Bu? Iya, Sudah, Sudah? sudah. Oh, oke, selamat pagi anak-anak dan juga Ibu peserta maupun Ibu Yaya selaku pembimbing. Kami dari hari ini, hari Senin, tanggal 19 Februari 2024. Jadi hari ini kita akan melakukan cross learning, yaitu antara SMK Al-Falah yang akan berdampingan dengan SDN Balowarti 3 Kediri. Itu ya. Jadi nanti kakak-kakak akan sedikit bercerita tentang SMK Al-Falah Moga itu seperti apa, dan juga akan mengaitkan dengan materi yang sudah diberikan, yaitu seputar bagaimana sih cara mempresentasikan mengenai materi yang ada di depan kelas seperti itu. Seperti itu, Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu. Ini salam kenal dari kami. Oke, monggo. Ya, di sini yang didapatkan selama di dalam kelas ya, berbagi pengalaman yang menyenangkan saat mereka berada di dalam kelas. Saya akan membagikan terlebih dahulu berupa PPT. Ini kami beri judul gerakan sekolah menyenangkan menelusuri jejak cerita berbagi pengalaman menyenangkan di dalam kelas. Nah, ini adalah kelas yang sangat menyenangkan bagi siswa, di mana mereka melakukan aktivitas ya. Sini ada gambarnya melakukan aktivitas gerakan literasi dan juga berbagi cerita, cerita yang sangat mengasihkan. Next. Ini adalah kelas literasi yang mana kami lakukan mengawali pembelajaran. Belum kami melakukan pembelajaran di dalam kelas. Kami melakukan literasi di dalam kelas kurang lebih 10 menit. Kami lakukan di dalam kelas supaya mereka mendapat pengetahuan saat mereka membaca apa yang dia baca pada saat itu.
Next. Nah, ini ya, semangat menciptakan karakter yang lucu dan mengemaskan yang memancarkan kegembiraan dari setiap detailnya. Bagaimana semangat ya yang mereka berikan itu memancarkan kegembiraan dalam setiap pembelajaran yang dia lakukan di dalam kelas setiap harinya. Di sini adalah pembuatan pop-up pembelajaran PKN bertema pakaian adat. Ya, mereka lakukan. Next. Nah, ini menciptakan game yang seru, yang menyenangkan. Gamenya ini saya beri nama adalah teknik pembelajaran Pomodoro. Teknik pembelajaran ini dilakukan saat mereka membuat dadu bergambar, ya. Lalu mereka memainkan dadu tersebut dan mereka melakukan sesuai dengan gambar yang mereka dapatkan setiap permainan dadu tersebut. Nah, ini nama tekniknya adalah teknik pembelajaran yang menyenangkan, teknik Pomodoro yang kami tampilkan. Next. Oke, thank you. Ini adalah PPT kami yang kami tampilkan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa berbagi ya pagi hari ini untuk kakak-kakaknya SMK Al-Falah. Terima kasih. Untuk Bu Rizky. Oke, Bu. Makasih. Nah, di sini kita ya, Mas. Silakan Bu, bisa berbagi cerita dengan anak-anak SDN Bangladesh 3. Nanti anak-anak akan berbagi cerita selama di dalam kelas. Oke, Bu. Oke, sebentar. Oke, bisa langsung ya. Oke, ini Kak di sini ada kakak-kakak yang ingin bercerita atau mungkin berbagi sedikit informasi gitu ya, Bu ya. Seputar SMK dan juga seputar bagaimana sih cara pengalaman mereka selama ini di SMK Al-Falah juga Dengar ya. ketika presentasi seperti itu. Oke, ya sekarang bisa dimulai dari Connect nih. Bu Riri, gimana? Pripun, Bu? bisa dengar suara saya, Bu? Terdengar, Nggih. silakan lanjut, Ibu. Sebentar.
Suaranya sebentar ya, soalnya sinyalnya sana kali susah banget. Halo Ibu. Selamat pagi, Bunda. Bisa mendengarkan suara saya? Mati Bu. Tadi nggak dengar. Oh iya, Tadi belum dengar ya. iya. Iya, maaf, speakernya Oh off, iya. tiba-tiba off. Iya nggak Silakan, apa-apa. Bu, memperkenalkan diri Oke. dengan siswanya dan pembelajaran yang akan disampaikan. Ya. Oke sebentar Bu. Ini gimana? Iya. Nah, sudah. Silakan. Maju nggak? Gitu ya. Maju nggak apa-apa, maju barangkali. Iya. Halo Dede. Tuh kan ternyata tuh. Selamat pagi. Maaf tadi nggak ada suaranya. Tadi nggak ada suaranya. Maaf nggak ada suaranya. Ya, coba sekali lagi ya. Yo, ayo Kakak Eva silakan disapa dulu. Halo Dede. Ini sampai Mas.
Itu cek. Halo, ya gitu. Halo Kak. Halo Ibu, bisa dengar suara saya Bu? Dengar suaranya nggak? Bisa, Bu. Halo Ibu. Bisa. Halo. Halo, ya bisa dengar suaranya nggak Bu? Bisa dengar suara? Bisa masuk. Bisa Oh dengar ya, suaranya. oke. Ini dari SMK Fala ingin sedikit Bisa lanjut aja. Oke, oke. Kalian muncul ini ya, sana dulu. Nah, kalau ini udah muncul anak-anak, kamu mulai apa lagi ya? Ibu Rizky. Iya Bu, Ya, silakan. oh nggih. Silakan, Bu. Nggih. Ini tadi gambarnya itu Bu, fotonya nggak ada. Iya, ini sudah kembali. Ya, oke silakan langsung. Nggak apa-apa. Ibu Rizky mau share screen kah? Gimana? Ibu Rizky mau share screen, mau presentasi atau Iya, gimana? nggih. Boten Bu, ini nggak ada. Saya nggak pakai presentasi Bu. Ya, Ini Ibu langsung Rizky anak yang, ya langsung anak yang menyampaikan Bu. Oh ya udah, Nggih Bu, nggih. ya silakan. Ya langsung aja. Langsung aja. Halo, selamat pagi. Kami dari SMK Al-Falah Muga ingin menceritakan sedikit seputar SMK Al-Falah Muga. Bisa dengar suara saya, Bu? Bisa, Mbak, silahkan lanjut. Oke. Di sini saya akan menceritakan sedikit seputar SMK Al-Falah Muga. Mungkin kebanyakan orang tahu SMK Al-Falah Muga itu, SMK itu lebih ke jurusan ke Mungkin banyak yang tahu SMK itu berbeda dari SMA. SMK itu lebih ke jurusan daripada seperti SMA. Nah, di SMK ini ada 5 jurusan. Jurusan apa aja sih? Ada jurusan TKR, Teknik Kendaraan Ringan, TSM, Teknik Sepeda Motor, dan AKL Akuntansi, TB, Tata Busana, dan satu lagi ATPH, Agribisnis, Tanaman Pangan, dan Hortikultura. Nah, karena di sini banyak jurusan, jadi di SMK kita ini banyak lab. Em, se apa Sesuai jurusan masing-masing, labnya juga beda-beda. Untuk fasilitas di SMK ini terbilang cukup lengkap ya, apalagi untuk praktek masing-masing jurusan itu terbilang cukup lengkap. Nah, untuk saya sendiri, saya berada di jurusan ATPH, Agribisnis, Tanaman Pangan, dan Hortikultura.
ngapain aja sih di jurusan ATPH ini? Di jurusan ATPH ini kita itu lebih belajar banyak tentang tanaman-tanaman, cara merawat tanaman dengan benar, budidaya tanaman-tanaman untuk Nah, karena di SMK ini banyak Nah, masing-masing jurusan kan pasti walaupun jurusannya berbeda-beda, tetapi untuk mata pelajaran tetap sama ya. Dan ada juga mata pelajaran yang pelajarannya itu mengarah ke jurusan. Kayak misal ATPH gitu, pelajarannya agribisnis. Itu biasanya mempelajari tentang tanaman-tanaman. Nah, untuk pelajaran agribisnis, untuk pelajaran setiap jurusan masing-masing itu pasti ada dua kali jadwal pelajaran sesuai jurusan masing-masing. Biasanya satu hari itu full dan satu lagi hanya 4 jam ataupun beberapa jam mata pelajaran. Nah, untuk ATPH ini biasanya yang satu hari full itu pelajaran satu hari full agribisnis itu biasanya praktek di lahan. Nah, untuk hari keduanya itu biasanya mempelajari materi-materi cara menanam yang benar atau merawat tanaman yang benar gitu di kelas. Nah, kan saya ini di jurusan ATPH Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Nah, itu biasanya kalau sudah panen itu mesti dikirim ke penjual sayur gitu. Dan untuk materi pelajaran sesuai jurusan itu biasanya setiap kelompok itu ada tugas masing-masing gitu. Nah, setiap mata pelajaran itu kan pasti ada presentasi. Nah, di jurusan ATPA ini juga menerapkan presentasi jika ada pelajaran agribisnis ataupun pelajaran lainnya itu pasti setiap ada tugas pasti ada presentasi. Nah, untuk materi presentasi ini akan saya serahkan kepada teman saya. Jadi, saya cukup sampai di sini. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Halo, Ibu. Halo, adik-adik semua. Sebelum Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lubna Rizkia dari SMK Al-Falah Moga, Jawa Tengah. Berkaitan tadi yang telah disampaikan oleh teman saya, berkaitan dengan sekolah, pasti di sekolah ada yang di setiap sekolah ada yang namanya presentasi. Dan kita sebagai siswa-siswi biasanya seringkali grogi dan takut ketika akan presentasi di hadapan banyak orang. Dan inilah pembahasan saya kali ini, bagaimana sih cara berpresentasi yang menarik dan efektif di depan kelas. Sebelumnya, apa sih itu presentasi? Ada yang tahu nggak? Jadi presentasi adalah berbicara atau berkomunikasi di hadapan banyak orang
untuk menyampaikan gagasan, ide, atau materi dan sebagai narasumber dan hal lainnya. Agar presentasi kamu menarik dan efektif di depan kelas, saya memiliki beberapa tips untuk kalian. Yang pertama adalah menanamkan rasa percaya diri. Tips yang paling utama yaitu percaya diri. Jangan takut berbuat kesalahan saat berpresentasi. Jika kamu takut, itu justru akan membuat kamu terlihat gugup. Pastikan juga kamu nyaman dengan pakaian yang kamu kenakan, posisi presentasi, tempat, dan topik yang akan kamu bawakan. Yang kedua adalah kuasai dan pahami materi yang akan kalian sampaikan. Sehingga jika kalian memahami dan menguasai materi, kalian akan membawa presentasi menjadi maksimal. Dan yang ketiga adalah menyampaikan materi dengan jelas dan lugas. Jadi kalian harus menyampaikan beberapa poin-poin yang penting saja dengan jelas dan lugas. Jangan terlalu bertele-tele untuk menyampaikan materi. Dan yang keempat adalah membangun antusiasme. Kalian harus berkaitan dengan audiensmu dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mudah dijawab oleh audiens. Dan yang terakhir adalah terus berlatih sebelum presentasi. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan saya akan melanjutkan kepada teman saya. Demikian, terima kasih. Ya. Bu Yaya ini dari SDN Balawerti 3 mau menampilkan mereka bercerita kepada kakak-kakaknya dan juga kepada GSM. Bisa ya Bu Yaya? Ya, oke. Abis ini berarti kita kasihkan ke SD Balawerti dulu. Nanti setelah itu ke kakak lagi ya. Ya, makasih Bu. Oke, silakan. Alhamdulillah udah stabil ya suaranya ya. Iya, suaranya. Silakan. Kakak SMK Alfala disimak dulu ya. Ya, yuk silakan. Bagi mereka yang meninggalkan saat belajar di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulia Belajar. Di sini saya akan menceritakan cerita yang menyenangkan saat belajar bersama Bapak Ibu Guru SDN Balawerti.
konsep pembelajaran kenapa di kelas kami adalah dengan menunjukkan konsep belajar maka saya untuk kesulitan dalam mencetakkan sesuatu. Kami melakukan saat salah bermakna karena biasanya kami melakukan pembelajaran yang sering dan menghasilkan saat di kelas maupun di luar kelas. Pembelajaran yang kami lakukan di luar kelas adalah bermain tradisional seperti main cepat, lompat tali dan permainan di dalam kelas seperti permainan belajar. Kemudian kamu sangat senang mempraktekkan pembelajaran buat kerajinan vokal bagaimana mempraktekkan pembelajaran kemarin. Pembelajaran vokal. Dari jelaskan ini adalah pembelajaran pop-up. Ini adalah pembelajaran pop-up menceritakan tentang Saat pembelajaran salah satu kegiatan kelas selain itu, pelaksanaan tema yang menyenangkan dalam setiap temanya ada hal yang baru kami dapat dari kegiatan tema. Salah satunya kegiatan berwirausaha serta menghias kelas menarik sekali saat kegiatan itu kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Bu ya tampilan dari anak-anak. Bagus banget. Ada lagi kah yang mau tampil dari SD Baluwerti? Tadi menceritakan tentang P5 ya? Dari SMK Al-Falah. Ya, ya Bu. Oke. Terima kasih. Mbak siapa tadi yang mau tampil itu? Nggak berani ya. Najwa dan Zaim. Oke, silakan dari SMK Al-Falah. Dilanjut. Ya.
Ya, Ibu Remalia. Adakah siswa Ibu yang mau berbagi lagi? Ya, mereka dua. Naswa dan saya. Baik. Oke. Kalau gitu kita ke SMK Apalah ya, Bu? Ya, Oke. Baik, terima kasih. Silakan. SMK Apalah. Masih di unmute, Mas. Silakan. Udah dengar suara? Dengar. Halo adik-adik. Halo. 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 Silakan, Mas. Sebelumnya perkenalkan nama saya Jeffrey Nurhanan. Saya dari SMK Al-Falah Muga. Saya dari kelas 10 jurusan ATPH. Lanjut. Jadi saya ingin berbagi pengalaman saya sekolah di SMK Al-Falah Muga. Jadi di SMK Al-Falah Muga itu ada beberapa kebiasaan seperti sholat duha, terus ada apel siang, terus ya, kalau di sekolah lain kan liburnya hari Minggu. Kalau di SMK Al-Falah Muga itu liburnya hari Jumat. Jadi berbeda dengan sekolah lain. Di sini juga banyak eskul seperti badminton, voli, PKS, dan lain-lain. Dan juga banyak organisasi seperti OSIS dan juga Pramuka. Saya di sini juga ikut organisasi yaitu Pramuka dan juga OSIS. Pengalaman saya di Pramuka itu kayak kemarin ikut kemah Sakoma dan ikut Jota Jati. Oh, ya, ada di sana, ada yang pernah ikut Pramuka gak? Ada yang ikut pramuka nggak? Ada di Balowerti. Ya, Bu. Ada yang ikut pramuka nggak tuh? Ditanyain kakaknya. Ikut pramuka. Ya. Ya, di sini pramuka wajib, Bu. Hebat, keren. Berarti semuanya ikut tuh, Kak. Keren. Silakan dilanjut Kak Rizky. Kak, siapa tadi namanya? Jitki. Zidki, silakan. Di Pramuka juga sangat menarik karena banyak kegiatan dan juga gak ngebosanin kayak cuma PBB itu kan biasanya ngebosanin. Di Pramuka itu ada banyak kegiatan eh, seperti perkemahan dan adik-adik ada pernah ikut kemah Pramuka enggak?
Adik-adik ada yang pernah ikut kemah pramuka enggak? Belum. Oh ya, pramuka itu asik. Kalau adik-adik lanjut ke SMP, kalian bisa ikut organisasi pramuka ya. Oh ya, kurang lebih seperti itu pengalaman dari kami. Barangkali adik-adik ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang tanya kan? Dari istilahnya lebih Iya, silakan. Suaranya putus-putus, Bu. Ya, eh, keunggulan dari SMK Al-Falah apa ya, Kak? Saya meneruskan pertanyaan dari adiknya. Keunggulan dari SMK Al-Falah itu apa ya, Kak? Keunggulan dari SMK Al-Falah. Mungkin dari SMK Alfalanya yang tadi berbicara tuh berdua lagi tuh bisa bisa samaan nggak satu frame? Nah gitu didampingi kakaknya biar nggak tengok-tengok terus. Cari temennya sok. Kakaknya jangan kemana-mana yang laki-lakinya temenin sok. Nah gitu bertiga. Tuh dijawab tuh pertanyaan adeknya. Keren banget pertanyaannya. Siapa tahu nanti bisa sekolah di SMK Alfalah kan adeknya. Silakan. Apa sih keunggulan SMK Alfalah katanya tuh Kak? Silakan dijawab Kak. Banyak keunggulan dari SMK Al-Falah. Yang pertama itu SMK Al-Falah sering sering mendapatkan juara, terutama pada ekskul-ekskul. Nah, selain selain sekolah yang berprestasi dan sering mendapatkan juara-juara seperti itu, sekolah SMK Al-Falah juga terbilang cukup luas ya SMK-nya, gedung-gedungnya juga tinggi, terus fasilitasnya juga terbilang cukup lengkap.
kegiatan ekstrakurikulernya juga banyak. Em, dan juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Iya, maka dan juga Bank BNI. SMK Al-Falah juga setiap jurusan mempunyai apa kerjasama dengan perusahaan-perusahaan sesuai jurusan. Jadi mempermudahkan bagi Untuk kalian yang sudah lulus untuk cari kerja. SMK. Jadi seperti itu Bu, keunggulan SMK Al-Falah. Apakah adik-adik ada yang ingin bertanya lagi? Sarah, aku tanya. Kegiatan P5 sekarang itu apa? Ya. Enggak. Di situ. Kakak ingin bertanya, kalau boleh tahu adik-adik kelas berapa ya? Kelas 5, Kak. Kelas Ini ada yang bertanya, Kak. Ya, dari Felix ya. Kegiatan kelima Kegiatan P5 apa yang sudah dilaksanakan? Ya. Kegiatan kelima yang ada di SMK Al-Falah itu apa yang sudah dilaksanakan di sana kegiatan kelima-nya. Jadi setiap tema apa yang sudah dilaksanakan. Jadi pertanyaan dari Felix. Mohon maaf, pertanyaannya bisa diulang, soalnya suaranya putus-putus. Oke, mungkin bisa diwakilkan di sini ya. Suaranya di sini lebih ini ya, lebih jernih mungkin. Karena di SD Balowerti pakai mic soalnya jadi kayak menggaung mungkin ya. Ke kakak-kakak, kegiatan P5 yang telah SMK Al-Falah itu lakukan apa saja gitu. Jadi barangkali nanti sama adik-adiknya bisa diadopsi ya. Jadi di acara P5 kemarin, setiap kelas masing-masing itu membuat produk, membuat ataupun membuat produk makanan ataupun Aja makanan, tapi ada kayak di TSM, jurusan TSM juga itu buka jasa kayak jasa servis motor. Nah, di acara P5 kemarin itu, Bapak Ibu Guru SMK Al-Falah Moga menganjurkan anak-anak jurusan yang lain masing-masing kelas itu untuk membuat makanan tradisional dari Pemalang ataupun dari daerah lainnya. Nanti em, akan di akan di akan dibazarkan. Kenapa kenapa anak-anak kenapa anak-anak disuruh untuk membuat makanan tradisional? Karena di acara itu juga ada kakak-kakak yang sudah lulus SMK ingin mendaftar kerja di situ. Dan juga ada banyak orang-orang dan banyak juga em, wali murid yang datang ke situ. Makanya Bapak Ibu Guru SMK Al-Falah Moga menganjurkan anak-anaknya untuk menjual makanan tradisional. Mungkin seperti itu. ya, Kak. Ya, Kak, terima kasih.
Dadah, 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 dadah. Dadah. Kakaknya ada yang mau nanya nggak sama adiknya? Ya, dari kakak-kakak SMK. Hmm. Jangan kalah tuh pertanyaannya keren-keren dari adik-adiknya. Ayo kakaknya. Oke. Ayo silakan kakak bertanya nggak? Kakak mau bertanya untuk adiknya nggak? Silakan, silakan. Apakah Ibu Guru ada kendala mengenai memberi pengertian kepada anak adik-adik? Dengarkan. Bisa diulangi lagi? Apakah ada kendala bagi Ibu Guru untuk memberi pengertian kepada anak-anak? Suaranya putus-putus. Bisa diulangi lagi? Suaranya putus-putus. Apakah ibu guru ada kendala dalam memberikan pemahaman kepada adik-adiknya? Mungkin ini akan jadi pelajaran bagi kakak kelasnya ya. Gimana sih ngajarin adik-adik gitu ya? Oh, Iya. iya. Kami di sini Bapak Ibu Guru, di sini untuk pembelajarannya tidak ada kendala. Kalau kendala pun ada mungkin beberapa siswa yang belum bisa mengikuti pelajaran, tapi ya keseluruhan di SDN Balawarti 3 anak-anaknya hebat sekali. Ya, anak-anaknya sangat luar biasa, anak-anaknya sungguh mengasihkan di sini di SDN Balawarti 3 karena sekolah kami adalah sekolah yang memberikan prestasi-prestasi yang luar biasa untuk Kota Kediri. Berarti sekolah unggulan ya Bu ya kalau dikatakan. Bahkan Bu, Keren kan menjadi sekolahnya. sekolah. Amin. Ada lagi nggak kakak? Kalau bisa untuk adiknya nih pertanyaannya. Ya, untuk adiknya. Untuk adik-adik yang katanya kemarin acara P5 itu ada kendala nggak? Ada kendala, Kak? Waktu acara P5. Ya silakan adiknya. Ada kendala nggak? Nggak usah pakai mic lagi Bu, langsung ke depan laptop aja kayaknya lebih jelas. Lebih jelas langsung di depan laptop ya suaranya ya, daripada pakai Halo mic. guys, kembali lagi ya. Kamu nopang malah pengen anaknya malu. Ada kendala Kak, P5 kemarin. Nggak ada. Nggak ada kendala katanya Kak. Senang ya kemarin ya. Senang belajar di SD Balawerti adik-adik. Alhamdulillah. Tuh senang katanya Kak. Kakak bisa nggak tuh ajarin adik-adiknya kalau ke SD berkunjung?
Kayaknya belum tentu ya, Kak. Karena jauh juga. Iya. Oke, ada lagi nggak nih yang mau tanya ke adiknya sebelum kita refleksi ya, Bu Bu Remalia? Iya, Bu. Ya, ada lagi mau ditanyakan? Satu lagi mungkin dari kakaknya. Bingung namanya apa? Kakaknya nggak ada yang mau nanya lagi? Sepertinya tidak ada, cukup itu saja. Cukup ya, oke. Baik. Coba Bu Yaya mau tahu nih refleksi dari adik-adik dan dari kakak-kakak ya. Mohon disiapkan refleksi kegiatan hari ini. Bagaimana perasaan adik-adik, perasaan kakak-kakak selama mengikuti kegiatan cross learning hari ini. Coba ya. Silakan disiapkan dulu siapa yang akan mau speak up dari kakaknya, tiga-tiganya ya, sampaikan ya. Siapa aja nih yang tiga ini namanya? Nama saya Eva Lailatul Mawla. Mbak Eva, Saya Lubna Rizkia. Mbak Lubna, Saya dan Victor Zikri. Zidki. Zidki. Kalau Zikri itu anaknya Bu Yaya. Putranya Bu Yaya, tapi Bu Yaya udah kuliah putranya. Oke, nanti dari kakak-kakak ini sampaikan ya ininya apa namanya itu refleksi hari ini, perasaannya bagaimana, apa yang didapatkan hari ini ya. Oke, nanti juga akan disusul oleh adik-adik dari SD Balowerti nih ya. Boleh deh satu atau dua dari adik-adik ini sampaikan perasaannya hari ini bagaimana ketemu dengan kakak-kakak SMK Al-Falah ya. SMK Al-Falah ini dari mana sih? Dari Bisa kota dibaca. mana? Oh, dari Kota Pemalang. Dari Pemalang tuh. Balowertinya dari Kediri ya? Oh iya, jauh-jauh semua. Nah, coba kalau yang di Kediri itu apa ciri khasnya yang di Kediri? Makanannya. Kota apa? Tahu. Tahu Kediri. Oh, gitu. Kalau dari Pemalang apa ya? Ciri khas masak makanannya Pemalang. Nasi krombyang. Nasi grombyang. Waduh, Bu Yaya kayaknya harus nyobain nih ke Kediri sama ke Pemalang ya. Gitu. Oke, dari Pemalang dulu, dari kakak-kakaknya. Silakan mau dari siapa? Sampaikan refleksinya ya. Silakan, Kak. Saya sangat senang karena bisa berinteraksi dengan adik-adik dari SDN Balawarti 3 Kediri. Dan juga atas pertanyaan saya tadi kepada Bu Guru dari SDN Balawarti, itu saya mendapat sedikit tahu bagaimana ya. Terus dan untuk tadi waktu saya menyampaikan itu sedikit grogi ya karena emang ini baru pertama kali mengikuti Zoom seperti ini. Tapi Oh, untuk gitu. ya, Oke, terima kasih, Kakak. Sekarang ke Kak Lubna deh, Kak Lubna. Ayo sampaikan perasaan hari ini, Kak Lubna. Ya, yang pasti juga senang bisa berkomunikasi sama adik-adik dan ibu. Dan saya juga perasaan saya juga sedikit grogi
agak sedikit blank tadi. Jadi sama-sama pertama kali juga mengikuti Zoom meeting seperti ini. Jadi mungkin itu saja. Oke, jadi pengalaman pertama ya Kak Lubna ya dan Kak siapa satunya? Pak. Iya, Kak Farah. Oke, silakan ke Mas Jidni, Jidki, silakan. Apa yang Mas Jidki rasakan? Yang saya rasakan karena ini baru pertama kali, pastinya grogi dan juga saya belum mengumpulkan materi untuk menjelaskan ke adik-adik dan juga tidak ada topik. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih kakak-kakaknya. Nah, sekarang ke adik-adik Balowerti. Halo. Silakan siapa yang mau memberikan refleksi? Adakah yang memberikan refleksi? Siapa nih? Saim. Silakan Mas Baim. Saya sangat senang sekali mengikuti gerakan sekolah menyenangkan, bisa berbagi pengalaman dengan kakak-kakaknya. Terima kasih. Terima kasih Mas Baim sama-sama. Ada lagi Bu Remalia siswanya? Yes, Mbak Najwa silakan. Halo kakak-kakak. Halo Bu Yahya. Halo Mbak Najwa, silahkan sampaikan refleksi hari ini. Saya sangat senang sekali bisa berbagi pengalaman cerita saat pembelajaran dalam kelas. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Mbak Najwa. Keren. Baik, kayaknya Bu Rizky dan Bu Remalia silahkan bisa ditutup untuk kegiatan cross learning-nya. Nanti bisa kita kembali ke room utama ya. Oh, Ibu Remalia yang mau menutup ya. Silahkan. Ya, Aduh, ya Allah. Kita tuh Selamat terkendala bersama ya. suara ya. Nggih, suaranya. Ya. Jadi ini lintas, ini Jawa loh. Saya Jawa Barat, Ibu Rizky Jawa Tengah, Ibu Nggih. Najwa Saya Jawa Timur. Masya Allah. Jawa Timur nggih, Bu. Se-Indonesia nggih, Bu. Nggih. Terima kasih Bu Yahya buat kesempatan kali ini. Semoga cross learning ini akan berkelanjutan. Ya, kita senang sekali bisa berbagi cerita, bisa berbagi pengalaman, bisa berbagi bagaimana sih bisa menciptakan komunikasi yang baik ya bersama sekolah yang lain, bisa kita bagikan kepada mereka meskipun melalui Zoom, tetapi tidak mengurangi semangat kami, persiapan kami dari kemarin. Anak-anak didorong karena mereka pada malu, saya ngapain Bu? Terima kasih Bu Yahya buat kesempatannya untuk SDN Balowerti 3. Kami di Kota Kediri ini menjadi contoh ya, menjadi sekolah percontohan dalam gerakan sekolah menyenangkan, karena
kebetulan di Kota Kediri ini tidak ada komunitas yang mengikuti gerakan sekolah menyenangkan ini. Begitu, Bu. Supaya Alhamdulillah. kami bisa berimbas dengan sekolah yang lain. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Remalia. Keren banget. Bu Rizky ada yang mau disampaikan? Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatan waktu yang telah diberikan kepada kami di sini sehingga kami tahu dan bisa mengetahui, bisa berbagi juga informasi seputar sekolah lain gitu ya dengan kami sehingga mungkin barangkali banyak sekali informasi yang saya dapat sebagai pelajaran buat kita juga sebagai bahan koreksi juga agar kita ke depannya dalam pembelajaran mendidik anak lebih baik lagi seperti itu. Nah, semoga ini juga bisa berkelanjutan, Ibu. Seperti Amin. itu. Harapannya Oke. seperti itu. Semoga Baik, sehat selalu. Oke. amin. Terima kasih Ibu Rizky dan sebelumnya Ibu Remalia. Terima kasih dedikasinya selama ini ya. Alhamdulillah berjalan lancar meskipun terkendala sinyal dan suara. Masya Allah, saya udah gemes banget. Oke, kita masuk ke ruang utama ya Bapak Ibu ya. Ke main room kembali. Oke. Mana ngeri? Saya izin live Ibu-ibu.